Salam hebat dan luar biasa seluruh komunitas Ratu Lisa di Indonesia, para mahasiswaku, jurnalistik, para mahasiswa yang keren dan luar biasa. Kita bertemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap semangat yang sama untuk membahas terkait dengan menulis opini di media cetak maupun media online. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah artikel atau opini, tentu ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana kita memilih dan memilah sebuah tulisan yang akan kita kirimkan ke media cetak atau media online. Dan ini melakukan melatih upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena kita akan selalu menyinari dunia dengan tulisan-tulisan kita, sehingga kita pun akan menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa jurnalistik di seluruh Indonesia, menjadi salah satu bagian penting ketika kita bicara masalah pemanfaatan referensi dan repertoar bahasa yang akan menjadi bekal penting dalam penulisan kita. Mengapa demikian? Karena kita bisa memanfaatkan berbagai sumber literasi digital yang bisa menjadi salah satu bagian penting untuk menambah wawasan, cerita, dan juga bagaimana kita bisa memiliki bahan tulisan yang banyak. Dan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kita bisa memanfaatkan Google yang bisa kita telusuri. Mbah Google ini 24 jam standby menemani kita. Mbah Google ini pertanyaan-pertanyaan kita salah pun dibetulkan, ya. Mas Wisnu, apakah pertanyaanmu ini? Mas Marvan, apakah pertanyaanmu ini? Ya. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting yang tentu tidak bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya Mas Wisnu, Mas Marvan, Mbak Vika, ataupun mungkin teman-teman yang lain yang sedang mengikuti mata kuliah jurnalistik ini sedang melakukan proses penulisan, entah itu penulisan berita, penulisan artikel opini di media cetak maupun media online, semua itu menjadi salah satu pilihan untuk bisa memiliki repertoar bahasa yang lebih luas, repertoar bahasa yang lebih banyak. Mengapa demikian? Karena apa? Ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita tuangkan ide-ide gagasan secara cemerlang. Nah, mengapa itu bisa kita lakukan? Tentu saja ini menjadi bagian penting ketika kita melihat media-media cetak nasional, ya, bervarian. Ada Kompas, ada Tempo, ada Republika, kemudian ada koran-koran lain yang tentu saja itu tidak hanya media cetak, ada media online. Dan juga tentu kita ada media-media yang ada di daerah, ada Radar, ada mungkin koran-koran lain yang ada di daerah teman-temanku entah di 34 kabupaten dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memilih dan memilah untuk menentukan bagaimana kita bisa menegaskan kembali. Nah, opini ini kalau kita lihat di KBBI, yakni merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian. Nah, pendapat, pikiran. Nah, ini kan kita bisa melihat, bisa memilah dan menentukan pilihan dari ide dan gagasan, pikiran kita, opini kita, pendapat kita berbeda-beda. Misalnya kita mau berpendapat tentang pembelajaran tatap muka, ya, PTM. Kita mau berpendapat tentang pembelajaran era daring, pembelajaran online, atau pembelajaran jarak jauh, atau bagaimana teknik kita memberdayakan berbagai media yang kita miliki untuk bisa mendukung proses pembelajaran kita. Atau bisa juga kita memanfaatkan semua media online yang bisa kita gunakan. Jadi misalkan pembelajaran online berbasis YouTube, pembelajaran online berbasis Google, pembelajaran online berbasis WhatsApp, ataupun menggunakan media-media yang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ini merupakan bagian yang harus kita tegaskan. Kalau opini itu merupakan gagasan, opini itu merupakan pendapat, opini itu merupakan pendirian yang kita miliki, tentu artikel atau opini ini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang memang berkembang di masyarakat, dan itu yang aktual, yang memiliki kekinian. Nah,
Jadi kalau Mas Wisnu sedang mengkaji atau mempersiapkan tulisan opininya terkait dengan pembelajaran tatap muka, tentu akan menggali berbagai sumber informasi yang terkait dengan pembelajaran tatap muka di masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu hal penting bagaimana kita realisasikan dengan menulis artikel opini di media cetak ini tentu akan berdampak nyata. Sehingga tulisan-tulisan nanti itu akan bersinggungan dengan kita bisa wawancara dengan guru, kita bisa wawancara dengan guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, atau bahkan dosen-dosen di perguruan tinggi. Bagaimana kegiatan yang sedang dipersiapkan pembelajaran, kalau artikel opininya tentang pembelajaran era daring atau pembelajaran jarak jauh, lalu nanti dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Bagaimana pembandingannya, lalu kita tulis, lalu di situ kita berikan opini kita, diberikan gagasan kita, solusi-solusi kreatif yang kita tawarkan. Jadi kita identifikasi, kita gunakan 5M. Kita mengidentifikasi permasalahannya, lalu setelah itu kita buat perencanaan solusinya. Yang ketiga kita coba aplikasikan, yang keempat kita evaluasi, yang kelima itu kita tindak lanjuti. Nah, ini akan menunjukkan ide dan gagasan yang brilian dari apa yang kita sampaikan, ini akan berdampak terhadap apa yang nanti kita tuliskan. Nah, ini yang pertama, memahami opini, memahami artikel opini. Gitu. Mas Wisnu jelas toh? Mas Marvan? Oke. Semoga jelas semua ya. Mbak Vika jelas? Oke. Mbak Rifda? Oke. Luar biasa. Nah, ini menjadi bagian-bagian penting. Jadi, kalau kita lihat dari beberapa komponen ini, tentu kita akan lihat bagaimana tentu saja kita bisa menemukan titik temu gagasan apa. Nah, ini yang penting. Nah, oke, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kita mau nulis opini, artikel di media cetak. Yang pertama, tentukan topik atau tema yang akan kita tulis. Tadi kita misalnya kita ambil tema pembelajaran online di masa pandemi. Nah, ini topik yang akan kita bahas. Bagaimana pembelajaran online di masa pandemi ini tentu akan kita lakukan bahwa ini menjadi topik yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, kita tentukan angle-nya apa. Artinya angle ini menjadi perspektif kita. Seorang penulis opini, kita akan bisa menemukan apa yang kita temukan bahwa ide-ide gagasan ini nanti akan kita ungkapkan secara maksimal, secara deskriptif, secara kualitatif, didukung dengan data-data kuantitatif yang sudah ditemukan atau hasil-hasil penelitian, tidak apa-apa. Dan ini menjadi bagian penting untuk bisa kita ungkapkan bagaimana ide itu yang nanti kita ungkapkan dengan judul yang menarik. Jadi topik dan tema itu, nah kita temukan polanya, lalu kita tentukan judul yang menarik. Misalnya kreativitas pembelajaran masa pandemi, ya, atau kreativitas guru dalam pembelajaran di era pandemi, atau bisa juga solusi kreatif pembelajaran di era pandemi. Nah, ini kita pilih. Nah, sehingga kalau itu sudah kita tentukan judulnya dari topik yang kita tentukan, pertama tentukan topik atau temanya. Yang kedua, kita buat judul yang memiliki daya tarik. Ya, memiliki fungsi judul itu memiliki daya tarik. Yang kedua, menggambarkan isi. Yang ketiga, ini punya nilai jual. Nilai jual di mana? Ketika kita kirimkan ke media cetak. Nah, yang ketiga, tentu kita harus lihat bagaimana kita memilih dan memilah referensi-referensi yang bisa kita tentukan untuk mendukung tulisan-tulisan kita itu loh. Nah, gini. Jadi ini penting. Sehingga kalau kita lihat berbagai tulisan yang mengumpulkan dan mendapatkan referensi yang kuat, maka itu akan menjadi salah satu pilihan penting bagaimana kita lakukan itu. Itu yang ketiga ya. Pilih temanya, tentukan judul, kemudian tentukan referensinya. Yang keempat, itu bagaimana kita memetakan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang tadi saya katakan 5M. Nah, itu lalu kita tuangkan pemetaan itu sehingga hasilnya nanti dibuat sebuah kesimpulan. Apa toh solusinya pembelajaran di era pandemi ini? Nah, itu yang harus kita buat untuk bisa menunjukkan ide gagasan kita secara cemerlang. Nah, kemudian baru dari ide-ide yang terkumpul tadi, kita buat sebuah konklusi, sebuah simpulan bagaimana ini menjadi sebuah titik temu solusi kreatif pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini nanti kita lihat lalu kita tuangkan menjadi sebuah tulisan. Nah, setelah menjadi tulisan, teman-teman, tadi kan sudah menekan tema, kemudian menentukan topiknya atau judulnya, kemudian yang itu kumpulkan referensinya, lalu kita tuliskan dengan rangka yang tadi saya sampaikan dengan 5M tadi. Mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Nah, kalau sudah jadi semua, sekarang tahapnya adalah tahap diletakkan sebentar.
Nah, kita buat kopi, ya, kita buat teh. Secangkir kopi dengan lemon. Enak, nikmat. Karena itu seperti melihat bulan yang sedang bersinar di malam hari. Jadi, setelah tulisan jadi, kita bisa menyeduh teh. Lalu diiriskan lemon. Masukkan ke dalam tehnya, maka bisa kita siapkan secangkir teh lemon untuk Bapak. Luar biasa. Keren. Ini dari proses ini setelah kita temukan, lalu baru teh kita minum dengan rasa yang sangat nikmat, seolah-olah kita menatap rembulan yang bersinar dengan sejuknya, dan ini menjadi bagian motivasi semangat kita fresh kembali. Nah, sekarang setelah minum secangkir teh lemon untuk Bapak, nah kita sekarang tahapannya editing. Kita edit Mas Wisnu, kita edit Mas Marvan, kita edit yuk, kita edit. Nah, Mas Banu jangan lupa ya diedit. Nah, sekarang kita lihat tulisan yang kita siapkan tadi, lalu kita edit. Nah, setelah kita edit, cek lagi, dibaca ulang, yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi dan terintegrasi di dalamnya. Nah, kalau sudah diedit semua, diidentifikasi semua, dibaca ulang. Sudah bagus. Sambil minum secangkir teh lemon untuk Bapak. Enak. Cek lagi, edit lagi, minum lagi, cek lagi. Nah, kalau sudah terakhir, setelah kita baca semua, yakin ini tulisannya mantap, idenya gagasan brilian, aktual, kekinian, dan memberikan solusi kreatif untuk pembelajaran di era pandemi, tentu ini berdampak. Dan ini salah satu bagian bagaimana pemanfaatan Google untuk pembelajaran, pemanfaatkan YouTube untuk pembelajaran, pemanfaatan IG untuk menyebarkan informasi yang tentu memberikan nilai edukasi. Tulisan-tulisan yang santun, tulisan-tulisan yang bijak, dan menjadi quote-quote yang keren dan luar biasa. Dan itu menjadi pilihan-pilihan kata yang tentu akan memberikan nilai warna yang berbeda, agar tulisan kita betul-betul membangun keabadian. Dengan menulis kita akan membangun keabadian, dan disitulah kita akan membuka cakrawala dunia dan memberikan kontribusi untuk negeri melalui tulisan-tulisan kita. Tentu saja ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita temukan, dan kita semua akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat melalui tulisan kita. Kita akan jadi manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan kita akan jadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat melalui tulisan-tulisan terindah kita. Dan terakhir, kita emailkan, kita kirimkan ke media cetak. Dan itu langkah yang tentu saja kita ingat, kita lihat, kita sesuaikan dengan aturan yang ada di media cetak yang akan kita kirimkan. Kita sesuaikan. Disitulah kekuatan kita. Maka dengan tulisan-tulisan itu, tentu kita akan terus menyinari dunia, dan kita akan menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari dengan secangkir teh lemon untuk Bapak yang nikmat rasanya. Tentu saja kita akan selalu menikmati kehidupan dengan indah dan bahagia dengan karya-karya tercinta kita. Bersama saya Muhammad Rahmati Ratulisa. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Berliterasilah dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Salam hebat dan luar biasa.